Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita bersama akan belajar bagaimana kekuatan Tuhan tetap bercahaya dalam hidup kita di tengah kegelapan dunia, ekonomi yang makin susah, beras juga susah, dan sebagainya. Kita akan tetap berjalan dengan pelita abadi. Firman Tuhan hari ini dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai dengan 22. Mari kita akan bersama-sama mengawali dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kehidupan yang Kau karuniakan sekarang harus kami jalani dengan betul-betul berpegang pada cinta kasih-Mu. Oleh karena itu bercahayalah di dalam kehidupan kami, supaya pelita-Mu menerangi hati dan pikiran kami, menerangi jalan kehidupan kami, sehingga kami walaupun tertatih-tatih, tetapi kami tetap berjalan di jalan yang benar. Dan kami tetap menerima kekuatan baru yang Engkau anugerahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, melalui firman-Mu ini, kami boleh semakin berharap, bersukacita, dan pelita-Mu akan menjadi kekuatan baru. Berkati hamba-Mu, supaya dia dilayakkan, memberitakan firman Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, Juru Selamatmu dan Penebusmu, yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya.
waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan dalam firman Tuhan ayat 19, "Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir." Ini adalah ayat-ayat yang mau menguatkan kita bagaimana kita tidak lagi mengandalkan baik kekuatan ekonomi, kekuatan akal budi, kekuatan kemajuan teknologi, dan sebagainya. Meskipun kita tidak bisa hidup tanpa itu. Kita harus beradaptasi untuk terus-menerus mengikuti kemajuan teknologi, tetapi kehidupan kita yang sesungguhnya bergantung hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus sebagai penerang abadi. Karena ada saatnya memang harusnya musim panas tapi hujan belum berhenti. Harusnya musim hujan masih terus panas. Ini kan baru saja kita alami. Lalu ketika musim hujan tiba, datangnya badai terus menerus. Sehingga ketika hujan lebat, di langit itu gelap sekali. Yang ada cuma kedinginan, air hujan yang turun terus menerus, makin deras, apalagi kalau disertai anginnya. Karena itu mengungkapkan bulan tidak berkuasa untuk bercahaya. Tidak mampu menerangi dunia ini. Lalu matahari ya sama. Ketika hujan turun dengan sangat lebat, matahari tidak berfungsi. Maka firman Tuhan mengajarkan jangan bergantung kepada matahari atau bulan, sebab yang akan menjadi cahaya kehidupan kita itu adalah Allah sendiri. Dan Allah yang memerintah itu di dalam Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu mari kita belajar selalu mengandalkan pelita abadi, kekuatan abadi yang ada di dalam diri kita. Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahteranya, mengaruniakan kehidupannya, mengaruniakan cahaya abadinya. Mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Mungkin tertatih-tatih, tapi jangan banyak mengeluh. Mungkin terkadang kita letih dan lesu, tetapi jangan pernah putus asa. Mungkin kita kehilangan sukacita, karena bertubi-tubi persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi jangan kehilangan iman di dalam Kristus. Karena Yesus itu di atas segala persoalan. Dia pemenang, dia mampu mengalahkan segala kejahatan dan dosa, dan dia mampu untuk mengalahkan segala persoalan. Oleh karena itu biarlah Kristus yang bercahaya melalui pelita abadi di bawah pimpinan Roh Kudus-Nya. Itulah yang harus kita jalani hari lepas hari. Jangan kita pernah untuk melepaskan karya pelita kasih Allah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dua orang muda yang sama-sama tidak bisa melihat. Yang satu buta sejak lahir. Jadi dia belum pernah tahu terang itu seperti apa, indahnya pemandangan seperti apa, laut seperti apa, gunung seperti apa, dia nggak pernah tahu. Hanya dia mencoba menduga di dalam hati dan pikirannya saja. Jadi digambarkan melalui buku-bukunya yang bisa dia lihat gitu ya. Ini yang namanya gunung tuh bentuknya gini, dalamnya begini ya. Itu hanya imajinasinya karena dia tidak pernah lihat. Lalu orang tuanya mengatakan ini ibu, ini bapak. Tapi dia tidak pernah tahu, dia hanya tahu ada ibu dan bapak, ada kakak dan adik. Nah, orang tua dari anak ini sejak kecil mendidik dia di dalam terang abadi Kristus. Anak itu selalu dibangkitkan dalam semangat dengan mengatakan, meskipun kamu tidak bisa melihat terang dunia, tapi hatimu itu diterangi oleh kasih Kristus. Jadi jangan pernah kamu merasa sedih atau putus asa, atau marah atau dendam. Karena Kristus tetap hidup dalam dirimu. Lakukanlah apa yang Tuhan mampu berikan kepadamu. Kamu punya beberapa bakat, kembangkanlah itu. Itulah masa depanmu. Sehingga anak ini punya kepercayaan diri yang bagus sekali. Ya.
Dia bisa menikmati kehidupan dalam kebutaannya dengan selalu menggali bakatnya, mengembangkan bakatnya, dan dia bisa menjadi orang yang mandiri. Nah, seorang lagi adalah yang menderita kebutaan karena kecelakaan. Jadi sejak kecil dia bisa lihat, tetapi di usia remaja karena ugal-ugalan naik sepeda motor, dia mengalami kecelakaan, lalu kedua matanya tidak bisa melihat. Yang satu katanya bisa samar-samar sekali. Tapi yang satu sudah sama sekali tidak bisa lihat. Nah, awalnya anak ini marah, kecewa, sedih, ya tidak karu-karuan, frustrasi. Bahkan mengarah pada depresi. Lalu orang tuanya mulai bingung. Dia harus dibawa kemana? Nah, setelah bertanya-tanya, akhirnya dipertemukan dengan anak yang buta sejak lahir itu di asrama. Ya, jadi di sekolah pendidikan bagi para tunanetra itu untuk belajar mengembangkan pribadi, mengembangkan bakat. Ketika mereka bertemu, mereka berkenalan. Lalu yang sejak lahir tidak bisa melihat itu menyapa dengan sukacita, dengan senyum, dengan gembira. Dan yang samar-samar melihat ini melihat itu semua. Ya, bahwa ada teman yang sama sekali tidak bisa melihat tapi bisa senyum. Ngomongnya ramah, menyambut dia dengan baik gitu ya. Nah, sementara dia yang masih samar-samar gitu ya, lihat bisa melihat sedikit, dia sudah penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Berhari-hari anak itu mencoba beradaptasi dalam kefrustasian dan depresinya itu untuk tinggal di asrama. Tapi temannya ini dengan telaten terus mendampingi, menghibur, menguatkan. Sampai akhirnya yang samar-samar ini mulai bertanya begini, kenapa kamu bisa ya? Padahal kamu tidak tahu apa itu terang dan indahnya dunia ini. Kok kamu bisa senyum? Lalu yang buta sejak kecil bertanya, bagaimana kamu tahu saya senyum? Ya karena saya masih melihat walaupun sedikit sekali, samar-samar sekali. Oh, kalau begitu kamu masih lebih beruntung dari saya. Kamu bisa melihat saya senyum, kamu bisa lihat terang, kamu bisa melihat dunia. Saya tidak tahu semua itu. Tapi sejak kecil saya diajarkan untuk selalu tersenyum, tertawa, gembira. Karena ada cahaya kehidupan yang tidak pernah padam. Lalu yang samar-samar itu mengatakan tidak ada Tuhan. Itu berita bohong. Buktinya saya mengalami kecelakaan dan tidak ditolong. Lalu yang buta, kedua matanya itu mengatakan, jangan salahkan Tuhan. Pada usia mudamu ketika kamu mengendarai kendaraan, sudah ada peraturannya. Kenapa kamu langgar? Lalu setelah kecelakaan, kenapa kamu marah pada Tuhan? Ya karena Tuhan tidak menolong saya. Ya jelas, Tuhan akan menolong ketika kamu benar. Nah kalau kamu tidak benar, bagaimana Tuhan harus menolong ketidakbenaran? Tuhan itu jalan kebenaran. Jadi kalau ada yang tidak benar ya tidak bisa ditolong. Nah Tuhan menolongnya itu setelah kamu mengalami kecelakaan, maka Tuhan menolong. Untung kamu masih bisa lihat samar-samar. Disinilah kamu akan dibentuk. Bukalah hatimu untuk tidak lagi bergantung pada cahaya listrik, cahaya bulan, cahaya bintang, tetapi bukalah hatimu untuk cahaya abadi. Nasihat itu ya sehari dua hari tidak mempan. Tetapi ketika temannya dengan tekun, dengan baik, terus mengajak dia untuk mengalami perubahan, mendoakan, lalu teman yang buta itu rajin untuk memuji Tuhan, bermain alat musik, bahkan dia mengembangkan teknologi IT dengan kebutaannya. Sekarang kan sudah bisa ya, orang-orang tunanetra itu bermain IT juga. Akhirnya ya yang samar-samar itu tertarik. Saya mulai tertarik juga untuk mengembangkan IT. Saya suka IT, ya silahkan. Nah, tapi tidak bisa IT ini dikerjakan dengan amarahmu, hatimu yang dongkol, yang gelap. Meskipun dengan canggih kamu bisa, karena kamu masih bisa sedikit melihat. Tapi jangan harap hasilnya akan mencerminkan kehidupan. Karena jiwamu mati. Kalau kamu ingin membangun sesuatu, bangunlah dari kehidupan. Mata boleh tidak melihat, tapi hati harus hidup dan melihat. Pelita abadi itu ada padamu terus-menerus. Akhirnya ya mengalami pertobatan juga.
Dan sungguh ketika temannya ini mengalami pertobatan, dia mulai merasakan ada grek gitu ya, semangat hidup. Semangat hidup yang bangkit, yang menguatkan, yang membuat dia bisa tertawa, tersenyum lagi, menghilangkan amarah, kebencian, kejengkelan. Tetapi dia mulai menekuni, menata hidup barunya. Sering mereka bermain musik bersama dengan teman-teman yang lain, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama. Akhirnya jiwanya itu mulai dibangkitkan dan dia berkata, aku akan menata hidup kembali, tidak lagi bergantung pada cahaya dunia, tetapi bergantung pada cahaya abadi yang ada dalam diriku. Dan dia mulai menata dirinya. Dan inilah kehidupan yang menarik. Bahwa akhirnya anak ini ketika dia menerima cahaya abadi, cahaya itulah yang membangun semangat hidupnya, yang menuntun dia untuk memasuki hari esoknya. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kepada kita yang masih bisa melihat dengan baik, bersyukur. Tetapi lebih bersyukur lagi kalau kita bisa menata diri kita, cahaya kehidupan abadi ada pada diri kita, Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahtera kehidupannya, gunakanlah itu sebaik-baiknya. So maksimal kita bisa. Sebab cahaya itulah yang menuntun langkah hidup kita. Ketika kita berbenturan dengan masalah ekonomi, berbenturan dengan masalah masa depan, cita-cita, perjodohan, kepingin punya anak, kepingin punya macam-macam. Kalau belum itu terwujud, memang kita rasanya masih belum puas. Tetapi kalau cahaya abadi tidak kita libatkan, itu semua menjadi kesia-siaan. Oleh karena itu, mari kita rasakan cahaya abadi itu menuntun langkah demi langkah. Dekatkan diri saudara kepadanya, pada Tuhan kita yang hidup. Maka cahaya abadi itu akan membuat kita mempunyai terang yang lain. Bukan terang pancaran dunia yang menyodorkan kemewahan tetapi palsu. Tapi terang kemewahan sorgawi yang menuntun langkah demi langkah untuk kita nikmati. Nah, oleh karena itu mari kita jadikan dia sebagai pelita abadi. Bulan boleh tidak bercahaya, matahari boleh tidak bercahaya, listrik boleh padam. Yang tidak boleh padam, pelita abadi. Jangan biarkan dia padam. Dia tetap menunggu saudara untuk bercahaya terus-menerus dalam kehidupan saudara. Selamat menikmati karyanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Seringkali kami terjebak di dalam keinginan kesenangan duniawi. Wajar jika kami ingin menikmati dunia ini. Tetapi jangan sampai kami kehilangan jalan kehidupan yang tidak wajar ketika kami meninggalkan Engkau. Biarlah cahaya kehidupan selalu berkuasa dalam diri kami, sehingga cahaya itulah yang akan menuntun langkah hidup kami, hari lepas hari menyelesaikan setiap problem, memasuki hari esok dengan harapan dan kekuatan baru. Damai sejahtera-Mu akan berkuasa dalam diri kami, cahaya kehidupan akan menolong kami melangkah satu demi satu, setiap persoalan akan terselesaikan. Inilah kerinduan kami yang kami pintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.